Nah, menjelang debat Capres dan Cawapres pada malam nanti, di sini ada kejutan dan bahkan juga dikomentari oleh Bang Denny. Kemungkinan saking gregetannya ya Bang Denny di sini, haha, asyu. Ya memang di sini sambil menyertakan sebuah artikel berita dari liputan6.com yang berjudul ini, yaitu aktivis 98 Budiman Sujatmiko tidak ada bukti Prabowo kriminal. Nah, menurut saya di sini sangat di luar dugaan sekali ya. Apalagi pada waktu lalu juga Budiman Sujatmiko adalah aktivis ya. Aktivis 98. Pada waktu lalu kita tahulah sejarah dari Budiman Sujatmiko. Tiba-tiba langsung belok kanan, sen kiri. Kan sungguh di luar dugaan sekali ketika Budiman Sujatmiko tiba-tiba mendukung Pak Prabowo Subianto yang pada waktu lalu ditolaknya secara terus-menerus mulai Pilpres 2014, 2019 dan saat ini entahlah di sini ada fenomena apa yang terjadi. Padahal kalau kita lihat berita-berita sebelumnya, jejak digitalnya itu sangat banyak sekali, yaitu Pak Prabowo ya pernah melakukan hal tersebut lah. Tetapi di sini kan ketika Budiman Sujatmiko membantah berita-berita ini, jadi ya semuanya malah terungkap secara jelas. Bahkan berita-berita pada waktu lalu, tepatnya pada 2014 juga masih terlihat di sini. Bahkan Pak Wiranto yaitu Prabowo terbukti dalam kasus, maka diberhentikan. Dan bahkan pada waktu lalu ketika yaitu Budiman Sujatmiko yaitu mengatakan tidak ada bukti Prabowo kriminal, itu bahkan juga disesalkan loh. Disesalkan oleh keluarga. Yaitu sesalkan ucapan Budiman Sujatmiko tentang Pak Prabowo di sini. Nah, di sini menurut saya juga aneh sekali lah. Menurut saya tidak usah seperti itu. Menurut saya contohlah dari Presiden Joko Widodo ya, tanyakan langsung lah kepada Pak Prabowo Subianto, jangan tanya saya. Ya kurang lebih seperti itulah, demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Di sini bahkan keluarga korban yaitu menyesalkan pernyataan Budiman, Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto Gibran. Dalam pernyataan tersebut Budiman menyebutkan Prabowo tidak memiliki bukti secara hukum sebagai kriminal. Bahkan aktivis 98 ini menyebutkan Prabowo menjadi bagian dari demokrasi dalam 25 tahun terakhir. Hal ini pun membuat Payan Siahaan, salah satu keluarga korban penculikan aktivis 98 tersebut terkejut. Payan merupakan ayah dari Ucok Munadar Siahaan yang masuk daftar 13 aktivis hilang di era Soeharto. Saya sangat terkejut atas informasi ini. Budiman Sujatmiko mengatakan pelanggaran HAM yang dilakukan Prabowo itu bukan pelanggaran tetapi tugas negara, ujar Payan saat konferensi pers Koalisi Masyarakat Sipil pada 12 Desember. Menurut Payan, selama 25 tahun menunggu kepastian dan keberadaan anaknya tersebut, dia sudah hampir berputus asa dengan kondisi yang terjadi. Meski sudah melaporkan kepada Komnas HAM, prosesnya tidak pernah berlanjut. Ya seharusnya sebagai aktivis 98, seharusnya Budiman Sujatmiko menjadi yang terdepan ya, membela tentang pelanggaran HAM masa lalu. Tapi di sini sudahlah, memang gara-gara politik semuanya jadi tidak menentu. Biasanya mendukung si A, sekarang tidak. Biasanya menolak si B, sekarang mendukung si B, ya seperti itulah. Nah di sini bahkan menjelang debat capres oleh KPU pada pukul 20 nanti ya, tepatnya pada tanggal 12 Desember, di sini bahkan juga berkumpul, yaitu TKN dari Prabowo Gibran berkumpul. Entah di sini membahas apa, kemungkinan juga membahas yaitu tentang terkait HAM ya. Nah dari sini saya penasaran kira-kira komentarnya seperti apa ya di sini. Di sini bahkan juga dikomentari Bang Denny Hasyu. Di sini dari Sharman Lawyer, dua orang tua korban penculikan sangat ampuh mengagalkan yang keempat kalinya. Nah di sini bahkan Wiranto dan Budiman jadi mendadak lupa ingatan. Di sini bahkan Wiranto Prabowo diberhentikan karena ya seperti itu. Kalau cuan kurang, orang yang waras bisa kurang waras dibuatnya. Sulhas ajak masyarakat Lombok pilih Prabowo Gibran jika ingin BLT dan bansos dilanjutkan. Untuk sekarang pada canggih jejak digitalnya, ABG yang satu ini nggak usah dicariin. Ya seperti itulah.
Gila ya, demi iming-iming jabatan dan menteri, si Budiman jadi berubah drastis 180 derajat. Dulu selama 20 tahun lebih dia selalu menentang Orban dan Prabowo, tapi kali ini dia malah satu barisan. Pasti sudah minum asam sulfat. Ya seperti itu, jadi memang sangat disayangkan ya ketika Budiman Sujatmiko tiba-tiba berbicara seperti ini, yaitu tidak ada bukti Prabowo kriminal. Dari Liputan 6, tim kampanye nasional Prabowo Subianto dan Gibran mengumpulkan sejumlah aktivis 98 jelang debat Capres-Cawapres yang digelar Komisi Pemilihan Umum pada 12 Desember. Tema debat Pilpres perdana yakni terkait hukum, hak asasi manusia, pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan penguatan demokrasi. Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid mengatakan, dikumpulkannya aktivis 98 itu berkaitan dengan salah satu tema dari debat Capres-Cawapres, yaitu hak asasi manusia HAM. Pasti akan muncul pertanyaan setiap 5 tahun sekali. Setiap Pak Prabowo ikut Pilpres dikaitkan dengan masa lalu Pak Prabowo, hubungan masa lalu Pak Prabowo dengan Pak Budiman, kata Nusron Wahid dalam jumpa pers di Media Center TKN Prabowo Gibran di Jakarta Selatan pada 11 Desember. Salah satu aktivis 98 yang juga tergabung dalam TKN Prabowo Gibran sebagai anggota Dewan Pakar, Budiman Sujatmiko, menyatakan persoalan yang berkaitan dengan isu-isu 25 tahun telah diselesaikan secara politik dan hukum. Secara politik, Budiman menjelaskan Prabowo pernah menjadi cawapres Megawati pada pemilu 2009. Artinya, pihak-pihak yang sekarang ini menjadi kompetitor kita dalam demokrasi juga pernah melakukan rekognisi. Pengakuan bahwa tidak ada masalah dengan Prabowo secara politik, ujar Budiman di Media Center di Kebayoran Baru. Selain itu, Budiman menambahkan Prabowo pernah 2 kali menjadi peserta Pilpres, artinya Prabowo sudah disahkan secara undang-undang untuk dan sistem kepemiluan. Pak Prabowo fit, tidak ada bukti secara hukum yang mengatakan beliau adalah kriminal, dan secara politik beliau sudah jadi bagian dari proses demokrasi sejak 25 tahun lalu hingga sekarang, jelas Budiman. Nah, dari sini memang kita kembalikan lagi ke masyarakat ya, karena masyarakat yang berhak menilai, yang juga berhak menentukan siapa besok yang akan dipilih menjadi presiden pada periode 2024-2029. Ya, kita kembalikan lagi ke masyarakat. Bagaimana statement Budiman Sujatmiko yang dulu itu tegas menolak Pak Prabowo sebagai presiden, tiba-tiba saat ini ya terlebih membela dari Pak Prabowo Subianto, pasang badan dari Pak Prabowo Subianto. Nah, di sini bahkan pada waktu lalu juga ada berita ya, yaitu di sini Prabowo terbukti dalam kasus maka diberhentikan. Di sini banyak pertanyaan soal status berhentinya Prabowo Subianto dari karir militernya. Apakah Prabowo dipecat atau diberhentikan dengan hormat? Ini jawaban mantan Panglima Abri Wiranto. Saya tidak ingin terjebak pada perbedaan istilah. Saya tidak ingin hanya mempermasalahkan istilah dengan hormat atau tidak dengan hormat. Diberhentikan atau dipecat, kata Wiranto di posko Forum Komunikasi di Jalan Cokro Aminoto, Jakarta Pusat pada 2014 yang lalu. Wiranto lalu memberikan penjelasan, seorang prajurit militer diberhentikan dengan hormat karena beberapa sebab, yaitu karena sudah berakhir masa dinasnya, karena cacat, karena sakit kronis, dan permintaan sendiri. Di sisi lain, seorang prajurit diberhentikan dengan tidak hormat jika melanggar Sabta Marga Sumpah Prajurit, undang-undang dan hukum yang berlaku. Maka tak kalah Pak Letjen Prabowo sebagai Panglima Kostrad nyata-nyata oleh DKP telah dibuktikan beliau terbukti dalam kasus tersebut, maka diberhentikan sesuai norma yang berlaku. Nah, jadi Anda bisa menilainya sendirilah dari sini ya. Ya, apapun itulah untuk Pilpres 2024 mendatang, semoga saja berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan jujur dan juga adil.